Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Rohayani, perwakilan dari PGRI Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang. Saya siap mengikuti lomba video konten pembelajaran mendalam dengan mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Pada tahun pelajaran 2025-2026, sekolah kami mulai menerapkan mata pelajaran baru yaitu coding dan kecerdasan artifisial untuk fase C. Kehadiran mata pelajaran ini menandai perubahan besar dalam pola pembelajaran di sekolah kami. Di tengah masyarakat pedesaan, di mana mayoritas siswa belum memiliki pengalaman langsung dalam memahami cara kecerdasan artifisial. Dalam konteks inilah, saya menyusun sebuah video pembelajaran mendalam sebagai media untuk memperkenalkan konsep berpikir komputasional dengan fokus pada salah satunya elemen berpikir algoritmik. Materi ini sangat penting sebagai fondasi bagi siswa dalam memahami cara kerja teknologi yang kini semakin dekat dengan keberadaan kehidupan sehari-hari mereka. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lingkungan pedesaan, siswa sering merasa bahwa teknologi adalah sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka. Tantangan saya adalah menghubungkan konsep algoritma dengan aktivitas sehari-hari mereka, agar mereka memahami bahwa apa yang dipelajari benar-benar memiliki makna dan manfaat dalam hidup mereka. Pada awal pembelajaran, saya memulai kelas dengan pendekatan mindful learning, agar siswa hadir sepenuhnya, siap secara emosi dan fokus mengikuti kegiatan. Dalam suasana mindful learning, saya membantu siswa mengenali emosi mereka melalui refleksi sederhana menggunakan gerakan jari. 1 jari untuk perasaan sedih hingga 5 jari untuk perasaan sangat bahagia. Cara ini membuat siswa lebih sadar akan kondisi mereka sebelum mulai belajar. Setelah kondisi emosional siswa stabil, saya beralih ke aktivitas joyful learning. Saya memberikan instruksi yang harus mereka ikuti dan mereka bergerak, berkomunikasi, serta menyusun ulang barisan hingga sesuai dengan aturan. Permainan sederhana ini tidak hanya menciptakan suasana ceria dan penuh energi positif, tetapi juga mengajarkan konsep dasar algoritma, bahwa suatu masalah dapat diselesaikan dengan mengikuti langkah-langkah instruksi yang jelas, teratur, dan hal ini juga merupakan unplugged coding. Setelah siswa menikmati suasana pembelajaran yang menyenangkan, saya melanjutkan ke tahap meaningful learning. Pada bagian ini, saya menyampaikan tujuan pembelajaran, rencana kegiatan yang akan dilakukan, serta bentuk asesmen yang digunakan sepanjang pembelajaran hari itu. Dengan demikian, siswa mengetahui arah belajarnya, memahami apa yang akan mereka capai, dan merasa bahwa setiap aktivitas di kelas memiliki makna dan tujuan yang jelas. Berlanjut pada kegiatan inti, proses pembelajaran saya mulai dengan membawa siswa menuju tahap memahami. Di tahap ini, saya ingin memastikan bahwa setiap peserta didik benar-benar mengerti konsep berpikir komputasional sebelum mereka mempraktikkan algoritma dalam bentuk permainan. Saya mengawali sesi dengan mengajukan pertanyaan pemantik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Beberapa pertanyaan sederhana ini membantu mereka memahami bahwa setiap pekerjaan membutuhkan langkah yang berurutan, dan inilah inti dari berpikir algoritmik. Pakai sepatu. Udah selesai tali ya, tali dan siap berangkat. Kalau kaos kakinya nggak diambil, apa yang akan terjadi, Rizky? Kaos kakinya nggak diambil, nggak bisa dipakai. Terakhir pakai kaos kaki gimana? Masa sepatu dulu baru kaos kaki? Setelah itu, saya menjelaskan bahwa hari ini mereka akan belajar tentang elemen berpikir algoritma. Untuk bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Setelah siswa memahami konsep dasarnya, saya membagi mereka ke dalam kelompok kecil berpasangan. Saya menyiapkan kartu algoritma dengan judul Indo Coding, di mana setiap kelompok menerima LKPD untuk proyek permainan edukatif. Di dalam sini, Pada tahap ini, siswa belajar mindful learning, yaitu bekerja dengan tenang, fokus, memahami tujuan, serta menyusun strategi bersama sebelum bermain. Tahap selanjutnya, kami menyepakati alokasi waktu. kita sepakati waktunya 5 menit. Oke? Waktunya 5
kelompok kemudian menyusun rencana kerja dan langkah-langkah algoritmik, menempelkan kartu pada LKPD, menyelesaikan lebih dari satu amplop LKPD, sehingga menyiapkan laporan kecil dari permainan. Dan pada saat permainan berlangsung, saya berkeliling memantau setiap kelompok. Saya memberikan bantuan ketika ada siswa yang mengalami kesulitan memahami urutan algoritma. Di tahap ini, saya mengamati partisipasi aktif, kerja tim, fokus, serta kemampuan mereka mengikuti langkah-langkah berpikir berurutan. Setelah waktu bermain selesai, masing-masing kelompok maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil susunan algoritmik mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkah-langkah memasak biji. Tulisan tas tadi. Memasak biji berikutnya pada sikat gigi. Sikat bagian gigi depan dengan cara gerakan naik turun secara perlahan. Oke, boleh bergeser sedikit. Kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan, sehingga terjadi interaksi yang membangun. Baik, sudah semua ya presentasi? Seru nggak? Jadi kita harus berpikir komputasional atau berpikir dengan penuh perhitungan untuk bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Di tahap terakhir, saya memutarkan video pembelajaran mengenai berpikir komputasional. Siswa mencermati isi video dan menghubungkannya dengan aktivitas yang telah mereka lakukan. Pengalaman computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking? Tadi Bu Leni sudah review materi kita adalah tentang sudah mengulas ya materi kita tentang berpikir komputasional. Salah satu elemennya adalah Setelah menonton video, saya memfasilitasi refleksi kelas dengan pertanyaan seperti, hal baru apa yang kalian pelajari hari ini? apa sih hal baru yang Nija pelajari? Apa yang dimaksud berpikir algoritmik? Mengapa segala sesuatu harus dilakukan secara berurutan, dan lain sebagainya. Nah, kita akan melakukan ulangan formatif. Untuk menjaga semangat belajar, saya beralih ke aktivitas joyful learning dengan memberikan tes formatif melalui aplikasi Z-Quiz. Anak-anak akan menemukan 5 guru, setiap guru akan memberikan pertanyaan. Jadi tolong dijawab untuk bisa melaju ke Saya mengajak siswa untuk mengerjakan soal formatif dengan plugged coding. Hal ini membuat pembelajaran terasa sangat interaktif. Siswa mengerjakan kuis secara real time dan sekaligus mendapat umpan balik yang cepat. ya, tunggu aja karena kan sinyalnya satu hanya dari kita lihat ya peringkatnya ya ranking ini udah bisa kelihatan nih. Ini karakter siapa yang rambutnya biru bajunya hitam? Aku. Oh ya, selamat kepada Aira, bilang silakan maju ke depan. Juara satunya Aira. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini alhamdulillah telah selesai. Kita belajar tentang coding Dan terakhir, sebagai penutup pembelajaran, saya mengajak siswa kembali pada suasana tenang dan penuh kesadaran. Saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksi kembali perasaan mereka setelah selesai pembelajaran dengan menggunakan jari. Kemudian, salah satu peserta didik diminta untuk memimpin doa dan pembelajaran pun ditutup. Sehingga seluruh rangkaian belajar hari ini berakhir dengan penuh rasa syukur dan keteguhan. Terakhir, melalui proses ini, saya menyimpulkan bahwa pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial bukan semata-mata soal teknologi, tetapi soal membangun cara berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aira, siswa kelas 5 UPT SD Negeri Brani. Saya akan memberikan umpan balik terhadap pembelajaran coding dan K yang diajarkan oleh Bu Leni. Saya sangat merasa senang dengan pembelajaran yang telah diberikan oleh Bu Leni karena Bu Leni mengajarkan konsep berpikir komputasional dengan berbagai metode dan cara yang menggunakan. Kami diajarkan konsep berpikir algoritma dengan cara bermain dan juga Bu Leni memberikan ulangan formatif dengan menggunakan games sehingga kami tidak merasa bahwa sedang melakukan ulangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.